Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli wa ala ali syarif. Rabbi wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani Pertama yang paling utama, mari kita panjatkan puji bersyukur syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat pada kesempatan ini dengan membahas mengenai Madaniyah dan Sikcok. Selawat dan salam tidak bila luput pula kita berikan dan kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh penerangan seperti sekarang, yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi Quran Bapak Dr. Haji Farhudi, dan yang saya cintai dan saya banggakan kawan-kawan kelas Magister PAI. Nah, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri dan materi. Kenalkan, nama saya Didi Saputra. Saya akan menjelaskan mengenai Makkiyah, Madaniyah. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini pertama. Nah, di antara pembahasan ilmu Al-Quran adalah salah satunya pembahasan mengenai Makkiyah dan Madaniyah, yaitu surat yang ada dalam Quran yang disebutkan sebagai surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Nah, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada dua tempat, yakni di Mekah dan di Madinah. Oleh karena itulah para ulama menggolongkan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu menjadi dua jenis, yaitu surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Nah, Makkiyah dan Madaniyah ini adalah penisbatan atau penyebutan terhadap dua kota besar. Dua kota besar yang ada di Arab Saudi. Ini kalau Makkiyah untuk Mekah, dan Madaniyah ini Madinah. Nah, di sini saya di makalah saya mencantumkan pendapat dari Imam Az-Zarkashi. Imam Az-Zarkashi ini adalah salah satu dari 3 pendiri. Nah, ia membuat definisi Makkiyah dan Madaniyah menjadi 3 pengertian. Yang pertama, berkonotasikan pada tempat. Maksudnya itu adalah bahwa ada surat yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya, dan ada juga surat yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya. Itu yang kedua, surat yang diturun sebelum dan sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah. Nah, maksudnya apa? Jadi untuk Makkiyah itu adalah surat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah. Nah, sedangkan Madani itu adalah surat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW setelah hijrah. Jadi surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah itu adalah surat Makkiyah, dan sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah itu adalah surat Madaniyah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ayat yang dihitabkan, ini saya salah nih ya, hitabkan untuk penduduk setempat. Nah, di sini hitab ini kan diartikan seperti ditujukan. Nah, jadi Makkiyah ini untuk ditujukan untuk masyarakat Mekah, Madaniyah ditujukan untuk masyarakat Madinah. Nah, ya kan, ayat yang adalah maksudnya adalah ayat yang ditujukan untuk penduduk setempat. Jadi untuk Makkiyah itu adalah ditujukan untuk masyarakat Mekah, dan Madaniyah adalah untuk masyarakat. Nah, pasti kita untuk mengetahui yang mana dikatakan Makkiyah dan Madaniyah itu kita harus mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu. Nah, seperti itu agar ketika kita membaca Quran, kita menemukan ciri-cirinya. Oh, ini adalah surat ayat Makkiyah.
oh ini adalah ayat Madaniyah. Nah, kita langsung lanjut ke ciri-cirinya. Cara mengetahui Makiyah. Nah, cara mengetahui animasinya sedikit. Nah, cara mengetahui ayat Makkiyah itu kita harus melihat ke 8 ciri-cirinya. Yang pertama, surat yang terdapat lafal ya ayyuhan nas. Itu adalah hai orang, hai wahai manusia, hai manusia. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran dan kita men- sedang membaca dan sedang melafalkan ya ayyuhan nas, nah kita langsung kita ingat ini adalah Makkiyah, ini adalah Makkiyah. Yang kedua, surat yang terdapat kisah para nabi. Nah, para nabi dan umat manusia terdahulu. Nah, ini saya mengambil contoh apa? Surat Muhammad, ya kan? Yusuf, Ibrahim, dan kisah-kisah nabi lain seperti contohnya Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus itu adalah salah satu kisah Nabi Yunus adalah ketika Nabi Yunus dimakan oleh paus. Nah, ketika Nabi Yunus berada dalam dalam perut paus, Nabi seraya Allah. Nah, yang kisahnya ini itu diceritakan As-Saffat 100 ayat 139 sampai 148. Yang doanya itu sering kita baca sehari-hari. Itu terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang yang zalim. Nah, itu. Itu salah satu contohnya. Sebenarnya kalau untuk membicarakan mengenai kisah para nabi itu sangat kompleks, sangat lengkap. Dan ya, yang ketiga, setiap surat yang menceritakan kisah Adam dan iblis. Nah, saya di sini saya mengambil contoh itu surat Toha ayat 115 sampai 126 adalah kisah Nabi Adam dan perilaku iblis yang membangkang. Perilaku iblis yang membangkang kepada Allah. Gitu. Yang keempat, diawali dengan huruf singkatan pada surat. Itu eh, sebagai salah satu contoh. Alif lam mim, alif lam ro. Nah, itu kalau misalnya kita pas di awal ayat, pas pembukaan surat baru, nanti di awal itu ada alif lam ro. Nah, itu ingat, itu adalah ciri apa? Ayat makiyah. Nah, seperti itu. Yang kelima, surat yang ayatnya pendek-pendek bersajak. Nah, ini yang apa ini? Apa ya? Ya, surat yang ayat-ayatnya pendek ini adalah surat favorit, ya kan? Surat favorit ketika kita tarawih dan salat Jumat ini adalah eh, apalagi apalagi makmum ketika imam sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Nah, itu makmum di belakang tuh ya itu. Nah, apa ya? Karena ayatnya pendek-pendek gitu kan. Nah, apa tadi ya? Contohnya salah satu contohnya itu Al-Kautsar, lagi Al-Alaq, Al-Ikhlas, ya kan? An-Nas. Kok yang kulhu dia yang awal-awal itu nah itu adalah ingat itu adalah itu adalah ayat makiyah, ya kan? Lanjut. Lanjut. Belum tadi yang bersaja belum dijelaskan. Nah, untuk bersaja ini saya mengambil contoh itu di Al-Buruj. Nah, itu artinya itu sangat apa ya? Kalau menurut saya itu Al-Buruj ini adalah salah satu bagaimana Allah atau Allah mem- eh, meng- memberikan bahasa sastranya ke dalam Al-Qur'annya. Al-Quran. Al-Burud yang artinya demi langit yang mempunyai kegugusan bintang dan hari yang dijanjikan dan yang menyaksikan dan yang menyaksikan dan yang disaksikan itu kan kayak maknanya itu luas gitu. Oke lanjut ya, lanjut ke yang mana tadi? Keenam, surat yang mengandungkan lafal kalah itu ketika kita membaca Quran kita dapat lafal kal. Nah, itu adalah ingat, selalu ingat itu adalah ayat iya.
Selanjutnya surat yang terdapat ayat-ayat sejadah. Ayat sejadah ini apa, yang ketika nih kita mendapat kita membaca surat ayat sejadah kita disunat. Nah, saya mengambil contoh, itu surat Al-Alaq ayat ke-19 ayat terakhirnya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Mengenai pokok keimanan ada akhir gambaran surga dan neraka. Kalau untuk penjelasan mengenai ayat akhir itu sangat banyak diragukan. Saya mengambil salah satu contohnya ya. Itu adalah surat Al-Waqiah. Nah, di sana dijelaskan keadaan hari akhir. Yang terus selanjutnya itu gambaran surga. Gambaran surga, maksudnya gambaran neraka. Gambaran neraka itu ada pada surat Al-A'raf ayat 1. Dan gambaran surga pada ayat selanjutnya. Al-A'raf 2. Ya. Ini sudah nih cara mengetahui ayat-ayat. Ya, kita lanjut ke next. Cara mengetahui madaniyah. Nah, kalau untuk yang madaniyah ini apa ya? eh, Tidak banyak ciri-cirinya dibanding ayat makiyah tadi. Itu kalau ciri madaniyah itu ada 4. Yang pertama surat yang berisi hukum-hukum. Ini salah satu contoh ya, hukum-hukum itu tentang hukum adat. Itu salah satu. Banyak lagi. Yang kedua, setiap surat mengandung izin untuk berjihad. Itu saya mengambil salah satu contoh itu At-Taubah 9. Jadi ketika kita membaca Quran kan Quran kan ada yang terjemahan. Nah, ketika kita membaca Quran langsung kita lihat artinya dan kita melihat ada mengandung izin untuk berjihad. Nah, itu adalah ingat, itu adalah ayat madaniyah. Ayat madaniyah, kan? Lanjut. Menjelaskan hukum amaliyah dalam masalah ibadah. Nah, ibadah ini seperti contohnya itu seperti perintah sholat, oh, zakat, puasa, haji, kisos, talak, jual beli dan riba. Itu. Jadi ya kita mendapat ada penjelasan mengenai sholat, zakat, puasa, haji, kisos, talak, jual beli dan lain sebagainya. Itu ingat, itulah madaniyah. Yang keempat, suratnya panjang-panjang. Nah, suratnya panjang-panjang nih. Kalau untuk apa ya? Untuk lebih jelas lengkapnya itu untuk mengetahui apa ya? Surat yang mana apa? Surat yang mana yang dikategorikan sebagai makiyah dan madaniyah itu bisa dilihat pada makalah. Silakan lihat saja. Betul lebih lanjut. Ya. Oke, lanjut. Nah, lanjutnya manfaat mengetahui. Nah, manfaat mengetahui. Manfaat mengetahui makiyah dan madaniyah. Hmm, yang pertama itu, dengan kita mengetahui makiyah madaniyah itu, kita apa ya, memberikan manfaat bagi kita. Yang pertama itu sangat bantu bagi para fasir dalam menafsirkan Al-Quran, para ahli dalam menafsirkan Al-Quran. Dengan turunnya ayat dapat membantu memahami ayat tersebut dan menafsirkannya dengan tafsiran yang benar. Nah, seperti itu. Yang kedua, dapat mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, apa? Dengan kita mengetahui mana ayat yang makiyah, mana yang madaniyah. Nah, dengan begitu apa? Ya, mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW dengan cara mengikuti jejaknya di Mekah, ya kan? Dan di Madinah serta sikap-sikapnya di suatu tempat. Oh, misalkan di Makkah, cara berdakwah Nabi seperti apa di Madinah, ya kan? Nah, dan juga kondisi Nabi Muhammad SAW itu pada masa tersebut seperti apa, sejarah dakwahnya seperti apa. Nah, itu menjadi acuan para dai, para ulama, eee dan juga metode Nabi Muhammad SAW yang beliau pakai dalam berdakwah.
ya kan? Lanjut, dapat membedakan antara mana surat yang nasikh dan mana yang masuk. Itu adalah artinya apabila terdapat 2 ayat atau lebih. Nah, nasikh yang masuk itu adalah nih, apabila terdapat 2 ayat atau lebih mengenai suatu masalah sedangkan hukum yang terkandung di dalamnya ayat itu bertentangan, ya kan? Bertentangan. Nah, lanjut menjelaskan perhatian besar umat Islam terhadap Al-Qur'an. Nah, eee, nah, menjelaskan tugas, dan perhatian besar kaum umat Islam terhadap Al-Quran, sehingga mereka merasa belum cukup jika hanya sampai pada dataran menghafalkan teks saja. Jadi kayak umat Islam itu tidak merasa tidak puas akan menghafalkan teks. Soalnya kan banyak hal yang lain bisa dipelajari dalam dalam Quran ini. Oh, sangat luas. Kan? Nah, dikatakan bahwa menjelaskan tugas dan perhatian besar kaum muslimin terhadap Al-Quran sehingga mereka merasa belum cukup jika hanya sampai pada dataran menghafal teks ya. Terus bahkan mereka mengikuti runutan turunnya ayat, mencari pengetahuan tentang ayat yang turun sebelum dan sudah hijrah, yang turunnya pada malam malam hari dan siang hari, pada musim semi, musim kemarau, dalam keadaan perang, dalam keadaan tertidur, uh, menjadi perhatian besar bagi umat Islam. Ya, akan menjelaskan tentang. Nah, sebenarnya untuk pembahasan nasib ini sangat luas karena banyak ulama yang berbeda pendapat mengenai nasib. Nah, di sini saya akan mencoba kayak menjelaskan apa yang telah saya baca dan apa yang telah saya tuliskan, ya. Di nasik itu artinya itu hilangkan atau hapuskan, sedangkan maksud itu hukum yang diangkat dan dihapuskan. Jadi sebenarnya kalau untuk melihat dari segi bahasa ini dalam artian singkat ini memang agak apa ya, tidak terlalu mudah dimengerti, kan agak susah dimengerti. Nah, maksudnya apa ya? Nasik hilangkan, masuk diangkat, apa yang diangkat, apa yang dihapus. Nah, jadi kalau untuk nasik dan maksud ini lebih fokus kepada prakteknya gitu loh. Nanti lanjut next slide selanjutnya ada dijelaskan contohnya kan. Sabar, sabar. Oke. Mana tadi? Oke. Nah, kalau kita ingin menasik dan memasukkan suatu, kita harus memenuhi 3 syarat. Itu yang pertama, hukum yang masuk adalah hukum syarak. Yang kedua, dalil penghapusan hukum adalah kitab syar'i yang datang lebih kemudian hari dari kitab hukum. Sehingga kitab yang dihapuskan dan diangkat hukumnya tidak terikat dengan waktu. Oke, kita lanjut kepada itu ya. Ya, saya akan mencoba menjelaskan contoh itu seperti. Oke. Kalau contohnya untuk nasib masuk ini sebenarnya lebih apa ya? Lebih jam lebih jelasnya bisa dilihat pada makalah halaman berapa nih? Halaman 8 sampai halaman 12. Nah, situ kan udah saya cantum beberapa ayatnya. Tapi saya di sini mengambil contoh Al-Anfal ayat 65 dan ayat 6. Oke. Di sini Quran surat Al-Anfal ayat 65. Nah, di sini jelaskan ya kan? Uh, hai, hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jadi Al-Anfal ini tentang apa? Keadaan berperang, ya, perintah berperang. Para mukmin untuk berperang. Jika ada 20, nah jika ada 20 umat, uh, jika ada 20 orang yang sabar di antara, misalnya mereka akan dapat mengalahkan 200. Jadi misalkan 20 orang yang sabar dapat mengalahkan 200 orang musuh. Nah, jadi dan jika ada 100 orang yang sabar, saya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang disebabkan orang-orang kaum yang tidak. Nah, jadi
pada surat Al-Anfal 65 ini, itu, telah jelaskan, jika 20 orang yang sabar, kamu, ya niscaya mereka akan mengalahkan 200 musuh. Berarti 20 orang dapat mengalahkan 200 musuh. Tapi dengan catatan, 20 orang ini yang sabar. Jadi mereka dapat mengalahkan, 200 orang yang musuh, 200 orang musuh, ya. Terus selanjutnya, jika ada 100 orang yang sabar, 100 orang yang sabar, nah mereka ini dapat mengalahkan 1000 orang kafir, tuh, ya kan? Nah, hal ini menunjukkan kewajiban bersabarnya 20 umat Islam berperang menghadapi 200 orang kafir, dan sabarnya 100 orang umat Islam 100 orang umat Islam berperang menghadapi 1000 orang kafir. Nah, kemudian kemudian hukum ini dihapus dengan firman Allah selanjutnya. Jadi ayat ini dinasihkan lagi, dinasihkan oleh ayat selanjutnya Al-Anfal ayat 66. Nah, yang artinya sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan ingat baca. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu. Nah, dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan, maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka akan mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah, dan ada Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, sini kalau untuk orang Al-Anfal 65 itu adalah 20 orang sahabat dapat melawan 200 orang musuh, dan 100 orang yang sahabat dapat mengalahkan 1000 orang, 1000 musuh. Nah, terus dinasikan oleh ayat selanjutnya Al-Anfal ayat 66. Nah, nah, sekarang Allah telah meringankan kepadamu, dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Nah, jika jika di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Dah jadi dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka mengalahkan 2000. Berarti 100 bisa 100 orang dapat mengalahkan 200 orang. Jadi dan 1000 orang dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah, atas izin Allah. Nah, terus, Abdullah bin Abbas berkata, ketika turun firman Allah, jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka akan mengalahkan 200 orang musuh. Quran surat Al-Anfal 65. Hal itu berat atas umat Islam, yaitu ketika diwajibkan atas mereka bahwa satu orang tidak boleh lari menghadapi 10 musuh. Nah, kemudian datanglah keringanan pada nih, setelah Allah telah diringankan oleh ayat selanjutnya Al-Anfal ayat 66. Mmm, Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui padamu bahwa ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, saya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Surat Al-Anfal ayat 66. Nah, ketika Allah telah meringankan dari mereka jumlah atau musuh yang wajib dihadapi, dan pun berkurang seukuran dengan apa yang telah beri. Nah, seperti itu. Nanti kalau untuk lebih lengkapnya kita akan diskusi di grup. Jadi mohon maaf, apabila terdapat kesalahan kata atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Demikianlah isi presentasi saya pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika kekurangan saya mohon maaf. Jika ada kekurangan dalam penyampaian atau penjelasan saya mohon maaf. Karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah. Berkalam subhanakallah, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.